Islam persatuan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat memenuhi undangan sekaligus dapat menghadiri acara silaturahmi TBK dan Banten dengan tema persatuan Islam. Tentu saja ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi ini. Mudah-mudahan lebih dapat meningkatkan kerja keras kita untuk menyongsong nanti abadi. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ketua PW Persis DKI Jakarta, PD Persis, mana lagi? Karawang, PD Persis Karawang, Depok, dan yang lainnya. Demikian juga ketua-ketua cabang. Alhamdulillah dari semua PD, PC dalam kesempatan ini. Tadi telah informasi tentang Jamiah Persis dan kemajuan Jamiah Persis. Pertama, Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulah liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi tidak mendaftarkan diri untuk dipilih menjadi Nabi, tidak mencanangkan diri untuk menjadi Nabi, tapi Allah yang langsung memilih Nabi Muhammad sebagai bil huda wa dinil haq. Kalau dibuat atap tafsir sama saja al-huda dan dinil haq itu ya, dan petunjuk dari Allah yang sebenarnya merupakan agama yang benar. Ialah liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam dari agama-agama yang lainnya, walau kan musyrikun, walau kehadiran agama Islam. Itu diantara ayat yang menggugah kita bahwa Allah lah Rasulnya, dan langsung melantiknya di Gua Hiro, hanya seorang diri, tidak ada diangkat di Gua Hiro, dan langsung menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang pertama dialami oleh Nabi, yaitu dengan menerima wahyu dari Allah. Kemudian setelah itu 3 tahun Nabi dakwah secara bunyi. Setelah 3 tahun baru Nabi dinyatakan pasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Nah, itulah tugas. Ternyata telah diakui keberhasilannya oleh Allah selama 23 tahun, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah turun ayat ini lagi wahyu. Ada yang menyatakan ini katanya wahyu yang bukan wahyu yang terakhir, tapi ayat ahkam yang terlihat tentang halal, haram, dan syariat Islam setelah turun wahyu ini. Karena ada yang menyatakan ayat yang terakhir itu ialah wattaqu yauman turja'una bihi ilallah, dan seterusnya. Itulah ayat yang terakhir. 23 tahun. Ini cuma ada kesamaan ujungnya saja 23 ini. Kalau kita 1923,
23. Betul, dalam waktu 23 tahun Nabi selesai memperjuangkan Islam. Dan Nabi minta disaksikan, apakah telah kami sampaikan? Sahabat serta menjawab sudah. Jadi disampaikan kepada para sahabatnya. Itulah perjuangan Nabi. Kita sebagai pewaris perjuangan Nabi katakan summa aurasan Al-Quran plus sunnah itu kepada orang-orang pilihan kami hamba. Maka kita termasuk pewaris Nabi, terus kita perjuangkan Quran dan sunnah di bumi ini. Tapi ternyata hampir satu abad yang tadi 100 tahun kurang 3 tahun, 3 tahun betul-betul Nabi mengatakan perubahan yang besar sekali, padahal hanya selama 23 tahun. Kalau kita perwah Nabi selama di Mekah 13 tahun, itu hanya memperkut. Ada yang menyatakan yang hijrah itu 73 katanya, ada juga yang 80. Maksudnya kurang dari 100 selama. Jadi kalau kita perhitungkan, sudah mengukur niti 2 bulan menang hiji, setahun hanya memperoleh nambah Nabi selama 1 tahun, murbananya hanya meraih seorang dari hasil dakwah 2. Berarti 1 tahun hanya 6 orang. 13 tahun Nabi selama di Mekah. Tapi terus Nabi tekuni dakwah Nabi itu sampai berhasil. Maksudnya kalau seseorang maksudnya serba ada, harganya murah, tempatnya strategis, tapi 2 bulan nanya ke acan, kali tidak akan dilanjutkan. Walau saja Nabi takuni, alhamdulillah Nabi berhasil, apalagi setelah hijrah Nabi ke Madinah. Itulah diantara perjuangan Nabi. Jadi wajar juga kita harus itu berhasil. Sementara kita persis di Indonesia sudah hampir 100 tahun, inilah hasil dakwah Persis. Masih juga harus kita berpikir, kita sebagai pewaris Nabi memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada intinya Allah itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia ini. Allah laqad manallahu 'alal mu'minin. Nikmat yang terbesar idba'asa bihim rasulan min anfusihim, di mana Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang programnya wa ilmul kitab wal hikmah. Itulah programnya. Kalau kita pikirkan, Nabi di usia 40 tahun baru hafal 5 ayat. Kita ada yang usia 15 tahun, usia 40 tahun baru hafal 5 ayat surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismikal-ladzi khalaq. Tapi selama 23 tahun Al-Quran dapat diamalkan dan didakwahkan kepada seluruh umat manusia di waktu itu, dan waktunya 23 tahun. Belum mengenal huruf Al-Quran, apalagi terjemahnya, apalagi pemahamannya. Padahal sudah sekian puluh tahun berada dalam Islam, tapi masih juga Al-Quran. Ini termasuk perjuangan yang memperkenalkan umat manusia kepada ajaran Islam, khususnya ajaran Al-Quran. Dalam hal Nabi menyatakan, Allah menyatakan, hendaklah kamu sekalian menjadi umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada yang al khair. Dalam ayat lain, kuntum khairu, kamulah sebaik-baik umat untuk seluruh umat manusia, yang isinya sama, mengajak kepada al khair.
Intinya ajaran Islam itu ajaran dunia dan akhirat. Tetapi mungkin yang masih kurang kita bagaimana mempromo ajaran Islam itu. Jelas ajarannya mengajak kepada al-khair, mengajak kepada keselamatan. Tiap orang pasti ingin selamat. Jangankan kita orang muslim yang beragama, yang kafir juga mau selamat. Buktinya alhamdulillah itu bercopet-copet yang kaliber besar dari sana, karena katanya sumbernya dari Lubuk Linggau itu yang aktif di Surabaya. Itu kalau mau pergi ke Jakarta mencopet biasanya dulu, besok mau pergi nyopet ke Jakarta. Saya kurang percaya. Betul Pak Hussein, saya orang sana, tahu betul kalau mau pergi nyopet tuh suka yasinan dulu katanya satu rumah. Katanya besok mau pergi nyopet ke Jakarta atau ke Surabaya. Pulang nyopet yasinan lagi katanya. Itu kriteria selamat menurut copet. Tikus pun mau selamat. Maksudnya ada kita lari takut dibunuh tikus itu. Tapi sayangnya tikus itu bodoh. Tidak tahu jalan. 100.000 digigitinya sampai habis. Sementara ikan diperangkap, dinasenteng, diambilnya yang akan mencelakakan dirinya. Beletnya tikus, pada 100.000 belikan ke pasar, 4 kilo teh belet berite. Tikus banyak, mereka mau selamat, tapi tidak tahu jalan. Nih Al-Quran pasti yahdi subulal salam, menunjukkan jalan keselamatan. Tapi orang masih banyak yang enggan menerima, bahkan memusuhi terhadap prinsip-prinsip yang Al-Quran. Itu sekarang. Atau mereka yang tidak mau mengerti tentang Al-Quran, padahal itulah mestinya manusia hidup dengan petunjuk Al-Quran, pasti dijamin yahdi subulal salam, pasti akan menunjukkan. Jangankan yang bisa diterima oleh akal sehat, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat pun kita mesti yakin petunjuk Al-Quran pasti akan membawa kita. Di saat melahirkan Musa, dia bingung karena ada aturan dari Fir'aun bahwa setiap bayi laki mesti dibunuh. Ibu Nabi Musa melahirkan Musa, di saat ada aturan dari Firaun mesti disembunyikan, di mana bingung. Ada wahyu dari Allah, anik difihi pitabu, lemparkan aja ke sungai. Kalau bayi kamu mau selamat, buatkan peti, lempar kamu selamat. Apa bisa diterima oleh akal sehat? Bayi yang baru lahir dilemparkan ke sungai, tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian berteriak, mungkin kedengaran. Bagaimana kira-kira? Coba saja, kalau kita tanyakan kepada seorang mama, kiai pun anak saya sakit-sakitan aja terus. Cek mama, bubrus ke sumur, hayang sehat mah. Apa bisa diterima? Bantu muralang menyarekan. Arti dari orang kasabut kubruskeun ka sumur mah. Ini ibu Nabi Musa melahirkan Musa, dan ada inti dari Allah, anik dipihi pitabut, lemparkan aja ke sungai. Iman bahwa itulah petunjuk wahyu dari Allah yang laksanakan. Buatkan peti, lemparkan ke sungai, terus peti itu hanyut. Kemudian istri Firaun kaget, kok ada peti, apa ya? Dia kaget, dibuka bayi, ternyata bayi mungil, diambilnya oleh istri Firaun. Kemudian dibawa bayi dari sungai, lihat begitu mungil, ini jangan kita bunuh ya. Ya, bahkan dia jadikan anak angkat. Karena kita tidak punya putra, inilah jadikan anak angkat, menjadikan anak angkat oleh Firaun. Kumaha pan aya aturan kudu diperan keun bae menang urang aturan lah atur dewe ku urang baba
atur dewe ku urang pakai dispensasi. Nah itu akhirnya dirawat di istana. Selamat Musa dirawat di istana. Kemudian mau nyusu. Kemudian mau. Ide gue tidak mau menyusu. Bingung Fir'aun. Gimana anak kita tidak mau nyusu? Ku SGM can ayah SGM nari. Kemudian diumumkan. Kedengaran oleh ibunya. Katanya di istana dapat anak. Apa yang dibuang oleh kita, coba cek oleh kamu. Dicek oleh kamu, betul katanya yang kita lemparkan. Kemudian dia menawarkan, bagaimana kalau kami menghadirkan untuk silahkan hadirkan. Ini kasihan anak saya mau nyusu. Kemudian dicoba dipanggil ibunya, kemudian ngagen Firaun oge. Ada ibu yang cocok untuk menyusuinya. Gaji nage gede atau buruh nyusuan putrana. Nah itulah Subulus Salam menunjukkan jalan keselamatan. Nah di kita bagaimana meyakinkan umat agar umat yakin itu adalah Yahdi sebulasnya dan akhirat. Karenanya program Nabi itu yatlu alaihim ayati, ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim dan memperhalaknya, kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah dan secara intensif mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Maka dalam ini tadi dinyatakan bahwa Islam itu adalah khair. Khair itu ada dua. Ada khair hissi, ada khair maknawi. Khair hissi berupa materi, makanan, minuman, pakaian, karena oleh kita, wah ini rumah bagus, wah ini kain itu bagus, itu khair hissi. Tapi juga ada khair maknawi. Khair yang baru kita bisa menentukan khair dengan khair maknawi. Seperti mana yang lebih baik, dunia atau akhirat? Pasti umumnya orang memilih dunia lebih baik dari akhirat. Al-Quran menyatakan walal akhirat daripada dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Umumnya manusia menyatakan dunia lebih baik, tapi Al-Quran menyatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, bagaimana kita itu khairul laka minal ula, yaitu dunia dan akhirat. Katakanlah dunia itu pasar, betah di pasar, bentuknya di pasar mah genep dan betah, di masjid mah setengah jam kayak kesel. Ini kenyataan mah betah di pasar, betah di masjid. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa akhir, maksudnya untuk setiap orang lidina fiha kekal. Kalau mendapatkan kenikmatan, tentu adalah kenikmatan yang abadi. Selama-lamanya hidup dalam mendapatkan kenikmatan yang mala'inun ro'at, wala udun samiat, wala khatara wala qalbi basar. Andai mendapatkan siksaan, tidak ada siksa yang seberat siksa Allah. Tidak ada borgol dari Allah. Berarti akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan siksanya pun lebih berat daripada siksa dunia. Berat di dunia ya di penjara belasan tahun, sementara di akhirat jutaan tahun pun tidak ada ujungnya. Berarti akhirat wajar dijadikan tujuan dan harapan kita bagaimana agar kita bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dalam khair manawi, jadi dunia itu khair, tapi akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian kalau tentang fisik kita, kemudian tentang yang khair hissi itu sudah disiapkan oleh Allah. Manusia telah diciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Manusia makhluk yang paling baik. Makanannya juga dari yang baik yang kami rizkikan kepada mereka.
fisiknya baik, makanannya pun paling baik, kemudian pakaiannya pun paling baik, segala-galanya paling baik. Dalam selalu dinyatakan, uluki ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus postur tubuhku, maka perbaguslah akhlakku. Maksudnya, postur tubuh sudah tidak perlu direkayasa lagi, sudah cukup bagus. Allah menciptakan fi ahsani taqwim. Allahumma itu pahasin huluki. Tetapi ternyata perhatian umat manusia, apalagi artis, apalagi gadis, ternyata masih terus bagaimana memperbaiki holkinya, bukan hulukinya. Nah itu perhatian umat manusia. Padahal sudah diciptakan oleh Allah kama hasan, tinggal yang harus kita perbaiki, bagaimana memperbaiki pahasin huluki, perbaiki akhlakku. Demikian juga penyakit. Penyakit itu ada penyakit psikis, ada penyakit manusia, yaitu dengan penyakit akhlak mungkin ada 50 tahun. Belum pernah ada pasien datang ke rumah saya, Ustadz tolong tensi hasud saya dites, atau tensi takabur saya takut terlalu tinggi, nggak ada yang mau tes takabur atau tes hasud. Ke dokter sering tes umpamanya gulanya, kemudian tensinya dan yang lainnya. Nah itu diantaranya. Atau kalau ada orang yang sakit, kita tengok, pasti dia senang. Katanya Bapak sakit apa ya? Udah berapa hari, mohon maaf saya baru bisa menengoknya. Pasti dia senang. Coba ini obatnya barangkali cocok. Tapi coba tengok orang yang penyakit psikisnya, yang akhlaknya. Kawal toskin Bapak gaduh penyawat koret, tos sebara dinten korete, pun tenemit tiasa ngalada ye resepna albahilu aduwulo, mereka ngamuk mengudag-udag berenang. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit mereka? Itulah susahnya tugas para mubalik untuk memberikan penjelasan kepada umat pentingnya khair hissi dan khair ma'nawi. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita dapat meyakinkan umat walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu sebagai khair ma'nawi. Kemudian lebih baik beragama, lebih baik tidak beragama. Tentu pikiran selintas, mungkin orang pada umumnya sebenarnya lebih baik tidak beragama, jongjon. Tidak mesti sholat, tidak mesti saum, zakat, infak. Sepertinya senang kalau tidak beragama. Nah itu padahal justru beragama yang paling baik. Mengapa? Kalau tidak beragama, tidak ada ujungnya. Mana ujung yang akan kita raih, yang akan kita perjuangkan. Itu kalau tidak beragama. Kalau beragama pasti ada cita-cita kita dan harapan kita bagaimana ini akhir dari umur kita. Nah itu kita sudah dapat meyakinkan, jadi lebih baik beragama daripada tidak beragama. Kenyataan umat manusia termasuk umat Islam sendiri masih banyak yang asal-asalan beragamanya. Sholat asal-asalan, apalagi zakat, infak, ilmu dan yang lainnya, kurang perhatian untuk menggali dan mempelajari agama. Dari Al-Quran 30 juz sering saya sampaikan, kalau itu dijadikan kurikulum untuk seumur hidup kita. Karena Al-Quran adalah kurikulum untuk seumur hidup kita. Saya hitung 30 juz. Dari usia 6 sampai usia 15 tahun programkan untuk belajar baca Al-Quran. Panjang pendeknya, tajwidnya, marahnya, saya kira cukuplah 15 tahun untuk melancarkan baca Al-Quran.
Dari usia 15 tahun, program untuk belajar isi, arti, maksud, kandungan Al-Quran. 30 juz sudah saja programkan untuk 30 tahun. Berarti 1 juz 1 tahun. Jadi kalau dimulai dari usia 15 tahun, nah usia 45, pasti setiap umat Islam akan tamat mempelajari Al-Quran sekaligus tahu isi dan artinya. Nah, dari usia 45 sampai 60 untuk kaji ulang. Kalau tadi 1 juz tahun, sekarang 2 juz tahun. Pas Al-Quran, kurikulum untuk seumur hidup. Andai tidak pesantren, tidak sekolah khusus, tapi umat Islam dituntut untuk bisa tamat Al-Quran yang 30 juz dengan program 1 juz setahun. 1 juz sabar lamar 10 lembar untuk 12 bulan. Sudah saja 10 lembar untuk 10 bulan. 2 bulan untuk libur semester. Semester pertama libur 1 bulan, semester kedua libur 1 bulan pas. 10 lembar untuk 10 bulan. 1 lembar 1 bulan. 1 lembar itu berapa baris? 30 baris 2 halaman. Di berapa harus belajar Al-Quran? 1 baris per hari. Saya kira untuk belajar 1 baris per hari tidak akan mengganggu. Walau bagaimanapun yang sibuk, ya tapi lagi sabaris sehari itu cukup. Nanti akan tamat Al-Quran, jadikan kurikulum seumur hidup kita. Tapi ini belum merata di kalangan kita umat Islam. Apalagi saya masih banyak melihat banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran, belum mengenal huruf Al-Quran. Al-Quran itu saya tulis di satu buku, itu Allah telah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentu itu hak Allah. Tapi saya pikir memang ada hikmahnya. Mengapa Allah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab? Ternyata Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Wa yassarnal Quran lidzikri. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mudah Al-Quran itu. Saya tulis diantaranya. Bahasa Arab mah jujur. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab mah ditulis kataba. Baca kataba. Tulis pataha. Baca pataha. Bahasa Inggris mah jujur. Ditulis one, dibaca wan. Ditulis uncle, dibaca angka. Kuma ya jujur bahasa Inggris mah jujur, bahasa Arab mah jujur bacanya. Itu sebetulnya. Bahasa Arab itu paling praktis. Kalau bahasa Indonesianya tanyakanlah olehmu kepadaku. Berapa kalimat tuh? Tanyakanlah olehmu kepadaku. Bahasa Arab salni. Sakit itu bahasa Arab mah salni. Bahasa Indonesia mah tanyakanlah olehmu kepadaku. Lebih praktis. Itu bahasa Arab. Tidak ada buku dalam buku di mana juga yang bisa dihilangkan AIU-nya, syakalnya, huruf hidupnya tidak ada. Pasti ditulis buku apapun, buku sejarah, buku matematika, pasti AIU-nya ditulis. Bahasa Arab bisa tidak ditulis hurufnya, huruf hidupnya. Bisa tidak ditulis. Itu bahasa Arab. Kalau nulis umpamanya rumah, RMH saja. Mau dibaca rumah, ramah, remeh, silahkan. Nah itu bahasa Arab mah cukup itu, lebih praktis. Sementara bahasa kita mah tidak. Kemudian teksnya, tulisan Arabnya dan terjemahnya pasti lebih banyak terjemahnya daripada tulisan Arabnya. Tulisan Arabnya paling 2 baris. Kemudian terjemahnya sampai 5 baris. Berarti nah itu diantaranya kelebihan bahasa dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Wajar kita terus mempromosikan bahwa bahasa Arab juga adalah
bahasa yang dipilih oleh Allah untuk memilih, yaitu Al-Quran. Kemudian bahasa Arab itu bahasa yang tidak pernah dijajah oleh bahasa manapun. Tidak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang masuk ke dalam bahasa Arab, tidak ada. Mengapa? Harus jelas wajahnya, yaitu sulasi rubai, sulih mujarrad, sulasi majid, harus jelas. Berapa huruf ini suku katanya, harus jelas. Sulit. Sementara dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab banyak. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab KB. MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, bahasa Arab KB. Tidak ada dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa Indonesia. Itu diantaranya. Tapi ternyata kita masih belum merata di kalangan umat Islam untuk terus mempelajari bahasa Arabnya. Padahal tidak terhitung susah dan tidak terhitung sulit untuk belajar bahasa Arabnya. Itu diantaranya. Itu yang kedua, yaitu HD dunia, HD akhirat. HD akhirat. Lebih baik beragama atau tidak? Lebih baik beragama. Kemudian lebih baik berjamiah atau tidak berjamiah. Mestinya kita meyakini bahwa lebih baik berjamiah daripada tidak berjamiah. Lebih baik hidup individualistis atau lebih baik berjamaah. Itu di kita masih belum merata. Di Persis atau ahli pengajian Persis masih banyak yang menyatakan pengajian Persis yes, organisasi Persis no. Itu masih banyak. Untuk memasuki jamiah Persis no. Kalau untuk mendengarkan bacaan Persis yes, dimanapun banyak pendengar. Tapi untuk memasuki jamiah Persis masih susah. Jadi ini juga termasuk program yang harus kita hadapi, bagaimana menyadarkan umat agar juga sadar hidup berjamiah. Sering saya sampaikan pentingnya hidup berjamiah. Seperti saya sampaikan, kunu kal yadin wala takunu kal udunin. Hendaklah kamu hidup seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Nih tangan kanan, nih tangan kiri. Tugas beda, garapan beda. Tapi ada kesatuan dan persatuan. Ada kerjasama yang baik antara tangan kanan dan tangan kiri. Andai tangan kiri gatal, segera digaruk dengan tangan kanan. Tangan kanan gatal, garuk dengan tangan kiri. Itu tidak masalah. Kemudian kalau dua telinga, belum pernah telinga kanan bersilaturahmi ke telinga kiri. Belum pernah selama-lamanya. Jangan pernah penasaran, ya telinga kanan ingin bertemu dengan telinga kiri, belum pernah. Tangan kanan biasa kerja sama. Kemudian yang tulis surat, tangan kanan. Yang tulis surat, tangan kanan. Yang terima uang, tangan kanan. Beli jam tangan, kadang-kadang tangan kiri. Tangan kanan tidak protes. Silahkan aja. Popuri magawe, maneh mandino kotor wae, ngisengan budak bagian maneh, jijing pakai berit bagian top, pakai jam tangan, pakai cincin. Itu diantaranya kunu kal yaden ulah takunu kal udunin. Kalau mau makan dengan satu jari, apa yang didapat? Paling beren kecap atau sambal. Lama warga atau kan 100 kali yang cuma noelan kecap mah. Dengan dua jari lumayan. Kerupuk mah benang, kemudian yang lainnya benang. Dengan 3 jari, apalagi dengan 5 jari. Demikian juga pentingnya hidup berjamaah. Bagaimana kita membangun hidup berjamaah agar umat Islam betul-betul kuat dan diperhitungkan oleh umat yang lainnya. Di zaman Nabi, waktu Nabi meninggal, saya perhitungkan barangkali tidak akan sampai 1 juta umat Islam di saat Nabi meninggal. Waktu pergi haji wada yang langsung dipilih lebih hanya 114.000 dari Madinah.
tambah yang penduduk Maya paling juga 200.000, belum sampai 1 juta. Tapi ternyata umat Islam waktu diperhitungkan, bahkan akhirnya sampai Rum dan Persia bisa tumbang dengan kekuatan Islam di waktu itu. Nah itu diantaranya, termasuk bagaimana Nabi memperkuat sahabat Muhajirin dan Ansor, sampai ekonomi Yahudi bisa hancur. Yahudi sampai diserahi ngurus tanah di Khoebar dan suruh meninggalkan, apalagi di zaman Umar, sampai diusir semuanya dari Madinah. Tidak boleh ada seorang pun Yahudi di Madinah. Sampai seperti itu kekuatan umat Islam di zaman Nabi. Nah itu diantaranya karena hidup berjamaah yang paling kuat. Di kita kadang-kadang masih belum umat sadar. Ya, kenaun jadi Persis, kenaun jadi NU. Persis kur ngago goreng NU, NU kur ngago goreng Persis. Mending siga urang we ngago goreng kabeh komo eta mah. NU goreng, Persis goreng tuh kadang-kadang menjadi kebanggaan kalau tidak memasuki satu organisasi itu diantaranya. Maka harus kita yakinkan pentingnya hidup berjam'iyah. Kemudian demikian juga hukum Allah. Hukum Allah itu pasti hukum yang adil. Waman ahsanu hukman waman ahsanu hukman lillahi qaumi yuqinun. Tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum dari Allah bagi mereka yang yakin. Berarti hukum Allahnya juga pasti hukum yang terbaik. Sering saya sampaikan, ada orang yang mencoba di saat berteduh di bawah pohon beringin. Kemudian dia menengadah, kemudian dia berpikir, kok Allah menciptakan pohon beringin nggak cocok ya. Daunnya rindang, pohonnya besar, tapi buahnya kecil-kecil seperti ini. Tapi walu, mengapa walu? Pohonnya cuma merambat, buahnya besar-besar. Sepertinya tidak didesain ya ini, mengapa membuat yang tidak cocok. Di saat itu ada buah beringin jatuh dan kena kepalanya, baru dia bertemu, alhamdulillah. Jadi nah lamun buah caringin segede-gede kalapa, pejet beureun sirah urang, untung laleutik. Mengapa buah caringin itu kecil-kecil? Karena teduh. Banyak yang dagang cendol, dagang lotek yang berteduh. Sewaktu-waktu buah jatuh tidak akan berbahaya. Tapi buah duren mah teu aya nu rindang. Tangkal duren mun ieuh rindang, teu aya. Coreng cang we daun duren mah da bisi dipake ngiuhan. Katingang buah duren pejet atau sirah matak betul ya. Allah Maha Bijaksana, bukan dalam ayat Qur'annya saja, tapi ayat kauniyahnya pun Allah rancang seperti itu. Dan itu diantaranya aturan Allah. Jangankan hukum-hukum Qur'aniyahnya, hukum-hukum kauniyahnya pun begitu bagus, cocok dari hukum Allah itu. Itu diantaranya. Bahkan Allah menyinggung dalam Al-Quran, farjil basara hal taro min futur. Coba perhatikan oleh kamu, apakah ada kira-kira kekurangan ciptaan Allah? Silahkan. Apakah penempasan bulan, bintang, gunung, dan yang lainnya, di mana letak kekurangan ciptaan Allah? Bahkan sumarjil basara karrotain, silahkan 2-3 kali. Kemudian hayati dan sebagainya. Bagaimana? Akhirnya pasti orang akan sadar bahwa itulah aturan Allah yang paling begitu sempurna. Nah itu diantaranya. Nah dalam hal ini tadi dalam menyatakan yaitu al-khair baik. Tapi ternyata ada khair hissi dan ada khair maknawi. Nah dalam khair maknawi kita mesti meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Beragama lebih baik daripada tidak beragama. Hidup berjamiah, berorganisasi itu lebih baik daripada tidak berorganisasi.
manusia hidup dengan pakai aturan agama kan lebih sempurna lagi daripada tidak memakai aturan agama. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada umat dan masyarakat. Nah, sepertinya di kita masih belum merata dakwah kita bisa diterima oleh semua umat dan bangsa. Di zaman Nabi sampai negara yang jauh pun Nabi sempat kirim surat. Nabi kirim 7 surat kepada negara-negara, kepada pemimpin negara di waktu itu yang jaraknya jauh, mungkin adalah 1000 atau 2000 kilometer. Nabi kirim surat kepada raja-raja kafir waktu itu. Itulah dakwah Nabi dengan tulisan untuk memperkenalkan Islam. Nah, kita perlu jadi bagaimana memikirkan agar Quran dapat dikuasai oleh umat Islam, terjemahnya, maksudnya, kandungannya, karena Quran itu adalah wahyu dari Allah. Quran itu adalah kitab yang mudah dipelajari, tidak sesulit apa yang dibayangkan. Bagaimana kita memperkenalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Katakanlah kalau tidak Al-Quran cukup umpamanya untuk kurikulum seumur hidup, hadis minimal saja Bulughul Maram 1590 hadis. Nah, itu bisa barangkali Bulughul Maram tamat, Quran tamat. Walau tidak khusus masuk sekolah atau belajar pesantren, insya Allah itu kan bisa dikuasai. Nah, itulah bekal dan modal untuk umat Islam sebagai pedoman dan pegangan hidupnya. Kita ternyata masih kurang menyatakan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang paling sempurna. Nah, itu diantaranya. Tentu saja dalam program-program ke depan kita lebih kuat lagi mempersiapkan program-program ke depan yang bisa menyentuh kepada semua pihak. Belum terpikirkan di bidang dakwah, bagaimana dakwah kepada non-muslim, dakwah kepada luar Islam, apalagi kepada kota dan negara yang masih belum terpikirkan. Zaman Nabi sudah terpikirkan sampai mengirim surat kepada raja-raja kafir untuk memperkenalkan dan mempromosikan Islam. Ternyata banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang jangankan oleh orang yang awam, oleh para sarjana, profesor pun masih angkat tangan untuk menjawab tantangan dari Al-Quran. Saya pernah tanya kepada seorang profesor doktor di bidang kedokteran. Saya tanya, Prof, nih ada pertanyaan di Al-Quran, tolong jawab. Pertanyaannya yaitu dalam Al-Quran nyatakan, apa rawaitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Sukakah kamu memperhatikan apa nutfah yang kamu keluarkan? Kamukah yang memproses dari nutfah itu hingga menjadi manusia atau kami yang memprosesnya? Nah, itu pertanyaan dalam Al-Quran. Kemudian saya tanya kepada seorang profesor, Prof, apa mungkin dengan teknologi canggih kedokteran bisa cangkok otak? Kata dia, nggak mungkin Ustaz cangkok otak mah. Ya dulu cangkok ginjal mustahil, cangkok mata mustahil. Sekarang berhasil cangkok ginjal, cangkok mata. Siapa tahu nanti 25 tahun kemudian bisa cangkok otak. Kata beliau, tidak mungkin Ustaz cangkok otak mah. Sampai hari kiamat pun, kata dia, tidak mungkin teknologi kedokteran bisa cangkok otak. Saya pikir, Prof, kalau bisa cangkok otak kan lumayan. Ada profesor doktor umpamanya mati rak-rak we otakna.
pinahkeun ke tukang beca, sok jadi profesor, doktor, dosen ka Unpad, kalah kagumujeng profesor oge. Tapi lagi tinggal nyempal atau tinggal minahkeun, bukan menciptakan, tapi tinggal memindahkan. Tidak mungkin bisa. Itu pertanyaan dari Al-Quran. Pernah juga waktu itu ada Menristek Pak Kusmayanto. Saya tanya, Mak, ini ada pertanyaan di Al-Quran, tolong menjawab. Pertanyaannya, apa ro'aitum matah rusun, a'antum tazra'unahu amnahnu zari'un. Mungkinkah, sukakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanamkan? Kamukah yang memproses pertumbuhannya atau kami yang memproses pertumbuhannya? Sok jawab. Saha milumantuan mungkusan cau kalau sasikat-sikateun daya ngarege-rege balimbing daya ngamplas terong atau tapi kalemes deui sok kumaha eta proses pertumbuhanana. Nah itu tidak saja angkat tangan Bapak tidak mampu menjawab hal itu. Itu ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan di Al-Quran yang belum bisa terjawab. Berarti Al-Quran tidak akan dianggap rendah isi dan kandungannya karena masih banyak hal-hal yang luar biasa dari Al-Quran. Karena saya tulis sekarang dalam buku kecil, Mengapa Manusia Kufur Kepada Allah. Dalam buku kecil, buku saku. Juga tulis, mengapa manusia kufur terhadap Al-Quran. Mengapa manusia kufur terhadap hari akhir. Nah, itu untuk menggugah mereka bahwa Al-Quran itu memang masih utuh dan masih bisa diserap oleh siapapun yang mempelajari Al-Quran. Dalam dinyatakan la yashba'u minhul ulama, tidak akan merasa kenyang sekalipun ulama dengan petunjuk Allah, masih kurang dan kurang saja, masih terus harus dipelajari dan ditadaburi Al-Quran itu. La yashba'u minhul ulama. Nah, itulah program yang akan kita canangkan, yaitu bagaimana agar umat bisa yaitu mempelajari Al-Quran dengan baik untuk menjadikan pedoman hidup bagi kita semua. Nah, ini yang harus kita rancang karena program Nabi itu hanya 3, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yulmul kitab wal hikmah. Itulah program Nabi yang Nabi ajarkan. Ternyata alhamdulillah sepeninggal Nabi Al-Quran telah cukup jelas, hadisnya pun sudah ada, tinggal kita bagaimana meningkatkan keilmuan kita untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dari hasil nanti musyawarah di PDPD atau dengan muktamar nanti mudah-mudahan kita dapat menghasilkan program-program yang lebih luas lagi untuk terus memperkenalkan umat manusia terhadap ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang benar. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Sekaligus kami juga merasa berbangga dan berbahagia dan mudah-mudahan ini terus dapat meningkatkan dakwah persis kita, jamiah kita untuk terus memperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam.